Sugeng Rawo pamirsa, selamat datang kembali di Masak Dong with Mama Brins. Hari ini Mama Brins mau bikin bubur sumsum candil mutiara yang pastinya enak, manis, gurih, dan cocok banget untuk dinikmati bersama keluarga. Yang pertama, aku akan membuat bubur mutiaranya dulu, lalu akan aku lanjutkan untuk membuat bubur sumsum pandan sutra yang hasilnya lembut dan rasanya gurih banget. Nah, selanjutnya aku juga akan membuat bubur candil atau jenang grendelnya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita mulai masaknya. Step pertama, aku akan membuat bubur mutiara. Di sini sudah aku siapkan 1000 ml air putih dan 100 gram sagu mutiara. Setelah airnya mendidih, masukkan sagu mutiaranya. Lalu aduk dan rebus kurang lebih selama 5 menit. Jangan lupa untuk menutup pancinya ya. Setelah direbus kurang lebih 5 menit, lalu matikan kompor dan cek sagu mutiaranya. Di sini terlihat ya, sagu mutiaranya masih belum matang. Sekarang kita akan tutup kembali panci dan kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu sagu mutiaranya lunak, sekarang aku akan membuat bubur sumsum pandan sutra. Di sini aku sudah siapkan 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan. Lalu tambahkan dengan 1 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 1000 ml santan encer secara bertahap dan aduk hingga tepung berasnya larut. Setelah tercampur rata, lalu masukkan kembali santannya. Aduk dan pastikan tidak ada tepung beras yang bergerindil. Setelah larut, lalu masukkan sisa santannya. Santannya dimasukkan secara bertahap agar adonan bubur sumsumnya menjadi lebih lembut. Selanjutnya, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kalian juga bisa menambahkan sedikit pewarna kuning agar warna adonannya menjadi lebih cantik. Setelah adonan rata, pindahkan panci ke atas kompor dan masak menggunakan api sedang. Jangan lupa, selama memasak bubur sumsum, kalian harus terus mengaduk buburnya agar tidak ada adonan yang tertinggal di dasar panci. Jika sudah mengental, lalu aduk cepat agar tidak ada adonan yang menggumpal. Jika buburnya sudah matang dan meletup-letup, lalu matikan kompornya. Nah, buburnya sudah lembut seperti ini ya. Sekarang kita sisihkan dulu dan kita cek kembali untuk bubur mutiaranya. Setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit, sagu mutiaranya sudah lunak tetapi belum matang. Sekarang kita akan rebus kembali sagu mutiaranya kurang lebih selama 7 menit. Proses perebusan seperti ini membuat sagu mutiaranya tidak mudah hancur dan lebih menghemat gas. Setelah mendidih, lalu tutup kembali kurang lebih 5 menit hingga sagu mutiaranya benar-benar matang. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil akhirnya. Sagu mutiaranya sudah matang dan tidak hancur. Sekarang kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir agar sagu mutiaranya lebih enak. Aduk rata hingga gulanya larut dan sisihkan sagu mutiaranya. Nah, sekarang kita akan membuat bubur candil atau jenang grendelnya. Di sini aku sudah siapkan 200 gram tepung ketan,
2 sendok makan tepung beras, setengah sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan air putih secara bertahap. Di sini aku memakai kurang lebih 150 sampai dengan 200 ml air putih. Masukkan air sedikit demi sedikit hingga adonannya kalis dan mudah dibentuk. Nah, karena adonanku terlalu lembek, aku tambahkan lagi dengan 1 sendok makan tepung ketan. Setelah kalis, uleni sekali lagi dengan menggunakan tangan. Jangan lupa untuk cuci tangan dulu ya. Ambil sebagian adonan, lalu bulatkan. Jika adonan mudah dibulatkan dan tidak lengket di tangan, berarti adonannya siap untuk dipulung. Siapkan mangkuk dan beri dengan sedikit tepung beras agar adonannya tidak saling menempel. Ambil kira-kira 1 sendok teh, lalu pulung adonannya sampai habis. Setelah adonan habis, lalu kita lanjut ke step berikutnya. Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu siapkan wajan atau panci, dan masukkan 150 gram gula merah. Tambahkan dengan 700 ml air putih, satu lembar daun pandan, lalu aduk hingga gulanya larut. Setelah larut, lalu masukkan adonan candil dan rebus hingga mengapung. Aduk-aduk agar candilnya tidak saling menempel. Masak candilnya menggunakan api sedang hingga matang. Untuk mengecek tingkat kematangannya, kalian bisa ambil 1 butir candil, lalu potong menggunakan sendok. Jika bagian dalam candil sudah matang dan tidak terlihat mentah, berarti kita bisa untuk lanjut ke step berikutnya. Setelah semua candilnya matang, lalu masukkan larutan dari 2 sendok makan tepung tapioka yang dicampurkan dengan 100 ml air putih. Lalu aduk cepat hingga kuahnya mengental. Masak terus hingga kuahnya meletup-letup, lalu matikan api dan sekarang kita lanjut untuk membuat kuah santannya. Masukkan 200 ml santan kental dan 1 lembar daun pandan. Untuk santannya, kalian bisa menggunakan santan segar ataupun santan instan. Aduk terus agar santannya tidak pecah, lalu masukkan sejumput garam. Setelah panas, masukkan larutan dari 1 sendok teh tepung beras yang dicampur dengan 50 ml air putih. Aduk terus hingga santannya mengental. Setelah mengental, lalu matikan kompornya. Jangan terlalu lama memasak santan agar santannya tidak mudah pecah.
Oke, sekarang kita siap untuk menyajikan buburnya. Tata bubur sumsum di atas piring. Tambahkan bubur candilnya. Lalu tata juga bubur mutiaranya. Dan terakhir, siram dengan kuah santan. Jika kalian ingin rasa yang lebih manis, tambahkan juga dengan sirup gula Jawa. Dan ini dia, bubur sumsum pandan candil mutiara ala Masak Dong with Mama Brins. Mudah kan cara bikinnya? Bubur ini cocok banget untuk menu sarapan ataupun kudapan di sore hari. Disajikan hangat atau dingin, sama enaknya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video resep dari Masak Dong with Mama Brins. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik subscribe, like, dan juga komen ya. Kalau kalian suka sama resep ini, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman yang lain. Agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya, kalian bisa juga klik tombol loncengnya. Ditunggu lagi ya resep-resep selanjutnya dari Masak Dong with Mama Brins. Bye-bye!